Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldi dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan esai yang terdapat di buku halaman 15. Baik, pertanyaan yang pertama. Kemukakan beberapa pendapat kamu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Jawabannya, perintah untuk mengimani kitab sebelumnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ada beberapa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu yang pertama, Zabur diturunkan kepada kaum Nabi Daud. 2. Taurat diturunkan kepada kaum Nabi Musa. 3. Injil diturunkan kepada kaum Nabi Isa. Namun kita tidak boleh mengikuti isi ajarannya lagi karena semua telah disempurnakan oleh Al-Quran. Yang kedua, mengapa Al-Quran disebut kitab yang bersifat universal? Jawabannya, hal ini dikarenakan isi ajaran Islam bersifat umum dan berlaku untuk setiap zaman, setiap umat, setiap kaum, dan negara manapun. Siapapun dan sampai kapanpun, inti ajaran Islam mampu menjawab masalah yang ada sejak dahulu, sekarang, dan hingga nanti. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan perilaku supaya bisa disebut orang yang beriman kepada Al-Quran? Jawabannya, dengan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mengamalkan segala perintah dan larangan di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran secara konsisten dan berkesinambungan, mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara menghafalkannya, mendakwakan isi dari Al-Quran. Yang keempat, mengapa Al-Quran disebut kitab-kitab sebelumnya sebagai kitab penyempurna dari Jawaban, Al-Quran merupakan petunjuk berupa syariat dan hukum bagi seluruh umat manusia dan sebagai penjelas dan menyempurna kitab Allah sebelumnya. Jadi Al-Quran merupakan wahyu tertulis terakhir berisi tentang menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam menempuh kehidupan di dunia agar mencapai kesejahteraan, keselamatan, dengan tujuan akhir adalah kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Yang kelima, bagaimana pendapat kamu ketika menyaksikan orang Islam tidak mau membaca dan mengkaji Al-Quran? Jawabannya, memberi nasihat berupa ceramah agama agar seseorang tersebut menyadari akan dosa yang ia perbuat. Sekian dari saya Muhammad Rifaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.